Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 Oktober 2024, Kamis, Pekan Biasa ke-28, disusun dan dibawakan oleh Frater Nando Liko SPD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria, telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Judul renungan kita hari ini ialah Percaya di Tengah Kesulitan. Di dalam hidup kita, tentunya kita akan mengalami situasi yang menguras tenaga kita, menguras energi kita, di mana kita merasa lelah, kita merasa putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang kita belum sadar bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Yang kita butuhkan ialah keterbukaan hati kita untuk menerima karya Roh. Ketika hati kita sudah terbuka, Roh Kuduslah yang menuntun diri kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menjalani setiap pergolakan hidup kita. Menarik, bacaan Injil hari ini, Yesus dihadapkan dengan berbagai pertanyaan dari orang Farisi dengan tujuan untuk mencobai Dia. Yesus selalu menampilkan teladan kerendahan hati. Ia menunjukkan teladan seorang gembala yang mau dan mampu untuk ada di dalam situasi yang sulit untuk terus mewartakan sabda Allah.
kita pun diajak untuk tetap bertahan dan percaya kepada Kristus dalam situasi sulit yang kita alami dalam kehidupan ini. Kita percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan kita dari segala luka-luka kita, dari segala sakit yang kita alami. Kita percaya bahwa kasih Tuhan memampukan kita dan mendorong kita untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Dua hal penting di dalam kehidupan, yaitu sadar diri dan rendah hati. Kita sadar bahwa kita manusia lemah dan berdosa. Kita sadar bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita sadar bahwa hidup kita ini harus tertuju kepada Tuhan. Ketika kita sadar, sikap kerendahan hati itu akan tinggal di dalam hati kita. Kita terbuka kepada penyertaan Tuhan. Kita terbuka terhadap sesama dan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita layani setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita lapangkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan kita, agar setiap perbuatan, setiap tingkah laku kita selalu tertuju kepada Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.